Halo semuanya, kembali lagi di Pola Desain Perangkat Lunak. Nah, di sini kita akan fokus ke yang namanya Chain of Responsibility. Nah, ini adalah desain pattern behavioral atau tingkah laku. Gunanya apa? Jadi gunanya di sini kita untuk bisa mendelegasikan ya, mendelegasikan kerjaan atau request sesuai dengan siapa yang bisa atau memang pantas untuk mengerjakannya. Jadi misalkan nih, kayak di kantoran ya, kita punya kerjaan, kita lihat dulu, kita bisa handle nggak kerjaan ini. Kalau kita bisa handle, berarti kita beresin. Kalau nggak bisa, berarti kita delegasikan ke orang lain, orang kedua. Orang kedua lihat, ini bisa di-handle apa enggak. Kalau dia bisa handle, dia akan kerjakan. Kalau tidak, dia delegasikan ke orang ketiga, gitu kan. Dan seterusnya sampai orang kesekian. Makanya disebut dengan chain atau rantai. Karena kerjanya seperti itu. Dicek satu-satu, kalau nggak memenuhi, pindah berikutnya, dan seterusnya. Kenapa responsibility? Ya karena itu adalah kerjaan. Contoh pemakaian. Misalkan kita pengen bikin job ticketing system, gitu ya, yang akan mengecek tiket dalam urutan tertentu. Misalkan nih, ada yang bertugas untuk mengecek tiket VIP. Lalu ada berikutnya lagi yang mengecek tiket semi VIP. Lalu yang terakhir ada yang mengecek tiket untuk reguler. Nah, berarti urutannya kan berarti pertama VIP dulu ya. Dicek dulu ini VIP bukan. Kalau VIP berarti akan diproses secara VIP, kalau tidak akan turun. Kan? Jadi tiket ini akan dihandle sama satu orang handler kalau memang persyaratannya terpenuhi. Tadi ya, VIP atau semi VIP ya. Kalau enggak, berarti dia akan lempar ke handler yang berikutnya. Ini biasanya banyak dipakai di sistem-sistem antrian gitu ya. Jadi ada yang namanya sedikit urutan prioritas. Nah, sama seperti desain pattern behavioral lainnya, jadi ini bergantung pada perubahan behavior ya ke objek-objek standalone, objek-objek yang bisa berdiri sendiri atau disebut dengan handler. Jadi mungkin kalau ingat strategi pattern itu kan dia mengubah metode-metode menjadi sebuah objek ya, sebuah standalone objek. Nah, dalam kasus ini ceknya itu bakal dilakukan sama handler dan setiap handler bakal memutuskan perlu di-handle atau dilempar ke handler yang lain. Dan karena prosesnya seperti ini, maka setiap handler harus mengimplement interface yang sama. Ini struktur umumnya, gitu ya. Jadi ada interface handler, ya. Dia punya set next, jadi dia mengatur handler berikutnya apa. Jadi mungkin mirip kalau masih ingat di struktur data, gitu ya, ada yang namanya link list atau list linear, gitu kan. Harus di set kan, next-nya seperti apa. Terus berikutnya dia juga bisa menghandle request-nya. Nah, interface ini akan diimplement oleh yang namanya base handler. Base handler ini akan mengatur pola umumnya untuk proses handlingnya. Jadi kayak tadi, dia cek requirement-nya dipenuhi atau tidak. Kalau dipenuhi berarti dia akan proses, kalau tidak dia akan lempar ke handler berikutnya. Nah, nanti base handler ini akan diturunkan ke concrete handler yang lain. Nah, di concrete handler ini baru didefinisikan apa sih yang dimaksud dengan requirement yang harus dipenuhi. Terus kalau dia mengambil atau menghandle pekerjaan itu, apa yang harus dikerjakan. Itu semua ada di concrete handlernya. Jadi kayak tadi, ada ticketing VIP, semi VIP, sama reguler. Berarti itu adalah concrete handlernya. Oke. Langsung kita lanjut ke penggunaannya. Ya. Kapan dipakainya? Nah, dipakainya ini kalau misalnya programnya itu menggunakan atau memanfaatkan berbagai proses algoritma ya, dengan berbagai cara gitu ya, dengan berbagai cara. Nah, tapi em, kita nggak tahu nih request-nya urutannya seperti apa nanti. Jadi apakah kita mau handle-nya seperti tadi ya, diurutkan dari VIP, semi VIP atau reguler, atau nanti bisa jadi ada handler yang keempat gitu kan. Misalkan empat yaitu special reguler misalkan. Nah, itu kita nggak tahu urutannya. Ya mungkin kalau tadi untuk kasus VIP, semi VIP lebih gampang ya urutannya ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang kita tidak tahu urutannya. Contoh mungkin kita ingin menghandle untuk searching.
Nah, kita bisa searching kan, kita bisa pakai sequential search, kita pakai bisa binary search. Kita nggak tahu kan mana yang sebaiknya diprioritaskan. Nah, tapi ketika kita menggunakan chain of responsibility, dia akan cek, oh, kalau binary search, handlernya dia akan cek, ini datanya terurut atau enggak. Kalau terurut, baru dia handle. Kalau enggak, dia akan lempar ke handler berikutnya. Jadi misalkan contoh, berarti yang sequential search. Gitu. Nah, sequential search, lihat, oh datanya terurut atau enggak. Kalau terurut, sebaiknya jangan dihandle sama dia, tapi dihandle sama yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu ya, untuk chain of responsibility. Nah, kita juga bisa pakai pattern ini, gitu kan. Kalau ternyata handlernya juga punya urutan ya, urutan tertentu. Jadi kalau tadi kan kayak tadi tiket VIP, semi VIP, reguler, nah itu kan ada urutannya. Nah, itu juga lebih enak sebenarnya. Tapi kalaupun kita tidak tahu, nggak masalah, selama requirement-nya itu kita bisa set secara komprehensif. Terus berikutnya kita juga bisa pakai pattern-nya ini ya. Kalau ternyata ordernya mungkin bisa jadi berganti pada saat runtime. Jadi kalau misalkan tadi, oh ya ternyata reguler ini mungkin lebih diprioritaskan ketimbang semi VIP, ya walaupun nggak mungkin ya, itu contoh gitu kan. Atau mungkin ternyata tadi ada tambahan baru, yaitu spesial reguler. Pro and cons-nya apa? Pro-nya tentu saja kita bisa mengontrol ordernya, urutan dari request handling-nya. Kayak tadi ya, kita dari VIP dulu, semi VIP, baru reguler. Tapi kalaupun kita tidak punya urutan, itu pun tidak masalah ya. Terus ada single responsibility principle. Jadi kita bisa decouple kelas yang menjalankan operasi dari kelas yang eh, salah, memanggil dan menjalankan ya, invoke dan perform. Jadi yang memanggil dan yang menjalankan itu kita bisa pisah. Dan yang berikutnya ini open close principle juga, jadi bisa mengintroduce atau mengenalkan handle baru tanpa mengubah kode yang sudah ada. Jadi kayak tadi, ada special reguler, kita bisa nambahin tanpa perlu mengubah struktur yang lain. Struktur reguler, VIP sama semi VIP nggak usah diubah. Tentu ada cons-nya, kalau kita desainnya jelek, ya, bisa jadi ada beberapa request yang tidak di-handle. Jadi contoh kayak tadi ya, yang binary search sama sequential search. Binary search bilang, oh kalau datanya terurut, maka bisa aku handle. Nah, sequential search bilang, oh kalau datanya tidak terurut, bakal um, bisa gua handle. Gitu kan. Nah, kalau kita kondisinya nggak pas, bisa jadi nanti ada data yang tidak dihandle sama keduanya. Contoh misalkan pertama, um, anggaplah kita pertamanya adalah sekuensial dulu. Ordernya pertama kita sekuensial dulu, cek sekuensial. Nah, ternyata di kondisi cek sekuensialnya cuma bilang, oke, semua data yang masuk akan gua proses. Berarti kan dia nggak akan kelempar ke ini ya, ke yang binary search, gitu kan. Nah, ada juga mungkin kemungkinan misalkan, oh ya ini kalau datanya terurut, dia akan lempar ke binary, tapi ternyata binary-nya lupa kita masukin, gitu kan. Kita lupa masukkan binary sebagai chain of responsibility-nya. Berarti kan bisa jadi nggak ke-handle ujungnya, gitu. Dan bisa juga ada kasus-kasus yang lain. Jadi nanti harus dilihat apakah semua kemungkinan dipenuhi atau tidak. Cek requirement-nya sesuai atau tidak, dan cek handlernya sudah lengkap atau tidak. Oke, seperti itu saja. Terima